Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman semua, kali ini kami akan membahas sedikit kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Sa'labah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat Rasulullah yang juga seorang pelayan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Sa'labah melewati rumah seorang wanita Ansor yang kebetulan pintunya terbuka, dan spontan Sa'labah memandang ke dalamnya, dan ternyata wanita Ansor tersebut tengah mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut, dan ketika sadar, ia pun ketakutan yang amat sangat menyelimutinya. Takut dan malu jika Nabi Muhammad SAW mengetahui perbuatannya, apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan tentang perbuatan maksiatnya. Karena itulah Sa'labah lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Makkah. Nabi Muhammad SAW merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut. Beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya. Akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Dan setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan Sa'labah, malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan memberitahukan kalau Sa'labah berada di pegunungan antara Madinah dan Makkah. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyuruh sahabat Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari dan membawa Sa'labah pulang ke kota Madinah. Kemudian dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Sa'labah. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang pengembala bernama Zufafah dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." Dan kemudian sahabat Umar berkata, "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari jahanam?" Dan kemudian Zufafah pun menjawab pertanyaan dari sahabat Umar, "Jika tengah malam menjelang, ia pun keluar dari kumpulan kami menuju ke atas bukit sambil meletakkan tangannya di kepala, dan ia pun menangis dan berkata, 'Duhai, seandainya engkau mencabut ruhku di antara berbagai ruh, jasadku di antara berbagai jasad, janganlah engkau menelanjangiku di hari pengadilan kiamat kelak.'" Dan kemudian sahabat Umar dan Ammar serentak menjawab, "Itulah orang yang kami cari." Dan kemudian Zufafah mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Sa'labah berada. Ketika mereka telah bertemu dengan Sa'labah dan sahabat Umar menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW serta tugas yang diberikan kepada mereka, kemudian Sa'labah berkata, "Apakah Rasulullah mengetahui dosaku, wahai Umar?" Dan kemudian Umar menjawab, "Aku tidak tahu,
tetapi beliau menyebut namamu dengan lirih dan sembunyi-sembunyi, kemudian mengutusku dan Salman untuk menjemputmu. Dan Sa'labah berkata kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah, kecuali saat beliau sedang sholat." Dan sahabat Umar berkata, "Baiklah wahai Sa'labah." Kemudian mereka bertiga kembali ke Madinah, dan setibanya di sana, mereka langsung masuk masjid. Saat itu baginda Rasulullah Muhammad SAW sedang melakukan sholat. Begitu mendengar bacaan baginda Rasulullah dalam sholat tersebut, kemudian Sa'labah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Sa'labah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang sangat penuh mulia tersebut. Tetapi ia pun juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Rasulullah Muhammad SAW karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara baginda Rasulullah Muhammad SAW secara langsung, sehingga ia pun jatuh pingsan. Dan setelah mengucap salam menutup sholatnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW melihat keberadaan sahabat Umar dan Salman Al-Farisi, dan keduanya membawa beliau kepada Sa'labah yang sedang pingsan. Baginda Rasulullah meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan Rasulullah dan berusaha menyadarkannya. Dan begitu sadar, Rasulullah bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Sa'labah?" Kemudian Sa'labah berkata, "Dosaku ya Rasulullah." Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Maukah engkau kuajarkan suatu ayat yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan?" Dan Sa'labah mengiyakan. Dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ucapkanlah kalimat Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Kemudian Sa'labah pun berkata, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu." Dan kemudian baginda Rasulullah bersabda, "Tetapi kalamullah pastilah lebih besar." Kemudian Sa'labah tidak menjawab lagi, walaupun mungkin ia belum yakin benar. Bukan karena ia tidak percaya dengan ucapan baginda Rasulullah, tetapi lebih merasa dosanya begitu besarnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dengan mudah begitu saja mengampuni dosanya. Dalam beberapa riwayat lainnya disebutkan, Sa'labah tidak hanya melihat, tetapi terjatuh dalam perzinahan dengan wanita tersebut. Itu pun kaidah-kaidah dari keterangan lain. Dan melihat keadaan itu, baginda Rasulullah SAW menyuruhnya pulang ke rumah. Tetapi sampai di rumahnya, Sa'labah jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak bangkit dari tempat tidurnya, Salman Al-Farisi melaporkan keadaan Sa'labah kepada baginda Rasulullah. Beliau mengajaknya mengunjungi rumahnya, dan setiba di sana, beliau meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan baginda Rasulullah, tetapi Sa'labah menariknya. Rasulullah kemudian berkata, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku, wahai Sa'labah?" Kemudian Sa'labah pun berkata, "Karena penuh dosa ya Rasulullah." Dan Rasulullah pun berkata, "Apa yang engkau rasakan, wahai Sa'labah?" "Ya Nabi Allah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku," kata Sa'labah. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata,
apa yang engkau inginkan?" Sa'labah pun menjawab, "Ampunan Allah, wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan pengajaran kepadanya tentang hakikat dosa dan taubat, tentang keluasan rahmat Allah dan maghfirahnya, tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tampak jelas penyesalan di wajahnya Sa'labah, dan air matanya tak henti mengalir. Tetapi tiba-tiba terbayang lagi suatu dosa yang telah dilakukannya itu, dan kemudian Sa'labah berteriak keras, penuh ketakutan, dan seketika beliau wafat meninggal dunia. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajak beberapa sahabat mengurus jenazahnya. Bahkan beliau sendiri yang memandikan dan mengkafaninya. Dan setelah disolatkan, Rasulullah ikut memikul jenazah Sa'labah ke kuburannya. Tetapi beliau berjalan sambil berjingkat. Kemudian beberapa sahabat lainnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan berjingkat. Ada apakah kiranya, wahai Rasulullah?" Dan baginda Rasulullah menjawab, dan beliau bersabda, "Aku hampir tidak dapat meletakkan kakiku di tanah karena banyaknya malaikat yang ikut takziah dan mengiring jenazah Sa'labah ke kuburan." Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah dari sahabat Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Dari kesimpulan cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya. Begitu besar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang sahabat pun ketika melakukan suatu dosa, ia pun takut dan amat takut kepada Tuhannya. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah tersebut dan memberi manfaat bagi kehidupan kita dan pribadi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.